Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, cek lemes ini cukup banyak, hujannya deras sampai banjir-banjir, saudara masih datang, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Ya, nanti WL kita Vito Maret, ya kita sekolahkan ke Singapura, saudara ya. Gereja tapi yang nyekolahkan ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya ini hari pertama tahun 2025. Tadi saya masih lihat 2025. Ya, saya ingat kita masuk di milenium tahun 2000. Berlin anak saya belum ada. Dia lahir bulan 9 tanggal 22. Saudara-saudara, kita renungkan sebentar, sudah 25 tahun lalu. Cepat ya. Saudara, peristiwa Mei saya lihat sudah 28 tahun. Jadi saudara, ini masa sangat cepat sekali. Makanya tema gereja kita percepatan dan pelipat gandaan. Saya ingin Tuhan mempercepat, melipat gandakan apa aja yang ada pada saudara dan saya. Berkat-berkatnya, pertolongannya, dan saya percaya itu akan terjadi. Ya, saudara percaya? Amin. Iya, saudara ya, harus kita alami ya. Makanya hari ini bagaimana lewat firman Tuhan kita akan mengalaminya. Ya, beberapa hari ini saya capek. Tadi pulang habis khotbah saya pikir waduh kuat enggak ini sore ya. Saya terus pasti bisa. Tuhan pasti tolong ya. Cuma suaranya serak-serak becek saudara ya. Nah hari ini kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Ya saudara pasti hafal ya. Karena nanti kalau doa berkat kadang dinyanyikan. Saya dapat ayat ini umur 19 tahun. Terus saya gini, Tuhan saya pengen seperti tokoh ini. Ada dua tokoh yang saya pengen nih. Satu Yusuf. Saya waktu itu bilang gini, Tuhan kalau Yusuf menang no satu Mesir, saya satu keluarga saja. Ya, karena sejak almarhum papa saya meninggal, saya tahu kondisi tidak baik. Karena waktu ada papa saya pun kami keluarga yang sederhana miskin. Apalagi papa meninggal, mama ngumpulkan saya bersaudara 4. Terus saya yang jadi pengganti papa. Jadi dulu semua surat saudara saya ada di saya. Ya. Nah saudara berjalannya waktu, saya tahu kakak saya pertama ya, cece saya sangat dekat dengan papa saya. Katanya orang seperti pinang dibelah 2. Waduh ya, biarpun sudah berkeluarga anaknya 3, rumahnya sudah sendiri. Tapi tiap hari cece saya ini mesti, saya bilang ya, mesti datang. Kalau papa saya keluar kota, datang jam 2 malam pun, papa saya pasti ke rumahnya. Kadang lu saya dampingi cuma ngomong gini, lu gak popo, gak popo pak, ya wes pulang. Alah pak cuma ngomong ngono ya. Ya tapi itulah yang terjadi ya. Jadi waktu almarhum bapak saya meninggal, saya tahu persis pakcik saya kehilangan pegangan. Sampai akhirnya meninggal muda. Nah saudara berjalannya waktu, saya tahu ada keponakan, ada saudara yang harus saya perjuangkan. Dari hidup ini memang penuh perjuangan. Ya tadi malam saya tidur hampir 2:30. Saya gini, kapan yo aku bisa nikmati ini ya. Kita sudah terlalu lama berjuang saudara ya. Kapan menikmati hidup. Tapi kita sudah menikmatinya ya. Jadi saudara, makanya hari ini firman Tuhan ini pasti akan menolong saudara dan saya. Dan di hari pertama ini saya selaku gembala, baik pribadi juga keluarga, mewakili keluarga, saya minta maaf sama jemaat ya. Mungkin pelayanan kami sekeluarga tidak baik. Ya saya tahu, biarpun saya sudah berjuang, tetap pasti tidak baik. Ya buktinya tahun lalu ada tidak sampai 10 ya. Jemaat kita dari 3.000 lebih yang keluar dari gereja ini ya. Ya berarti saya gembala kurang baik. Tapi tahun ini saya berjanji, saya akan lebih baik lagi saudara ya.
Memang ada yang sudah lama, sekarang balik lagi ya. Wah puji Tuhan. Saya sudah ketemu beberapa, waduh balik ya. Ada yang bilang, yo Pak, munyer dek gereja dia podo ae. Saudara lo, wis pindah 1000 gereja, pasti sama lah masalahnya. Situ tok kalau saudara mau, ndak pindah-pindah lagi, gaya gereja dewe ya. Nah itu saudara ya, ya pastilah masalahnya sama. Nah hari ini ayo kita akan lihat lewat firman Tuhan ini. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. 2 ayat saja. Mungkin hari ini kita lagi ngalami. Atau ini sudah dulu kita alami. Atau nanti ke depan. Sama. Mari kita mulai. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ya. Saya mulai dari kalimat pertama. Yabes, nah ini ya. Lebih apa? Daripada saudara-saudaranya. Jadi saudara ada kata saudara-saudaranya. Berarti lebih dari satu. Nah sekarang hidup Yabes lebih dimuliakan. Kata dimuliakan itu menunjuk kepada istimewa. Saya sering lihat di TV bagaimana protokoler istana negara. Kalau ada tamu presiden, perdana menteri, tingkat menteri, ya juga setingkat duta besar. Dijamu oleh presiden kita, ya kalau kita ngomong MC-nya lah, protokolernya ya. Dia selalu akan bilang begini, yang dimuliakan, Tuhan titik-titik. Nah berarti diistimewakan. Jadi malam ini saudara dan saya nanti diistimewakan oleh Tuhan. Dibanding saudara-saudara kita yang lain. Nah saudara diistimewakan berarti apa? Hidup kita sekarang diangkat oleh Tuhan. Kita lebih banyak mengalami pertolongan Tuhan. Lebih banyak mengalami mujizat dengan Tuhan. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Gereja, jemaat yang sudah tidak mengalami lagi mujizat pasti mati rohani. Tapi puji Tuhan, gereja kita terus mengalami mujizat Tuhan. Ya, hampir tiap minggu ada jemaat Surabaya yang beribadah di sini. Tadi saya ketemu, dia 6 tahun lalu rumahnya minta didoakan. Lama enggak laku Pak Sam. Wes lu percaya pasti Tuhan nanti akan tolong. Ayo, di mana rumahnya? Di sana Pak, ayo berangkat. Ya saya di Surabaya, saya doakan, ya puji Tuhan. Hanya berapa hari kemudian sudah laku saudara ya. Berarti mujizat masih terjadi. Saya masih percaya hari ini nanti apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh ini tidak mungkin. Tuhan jadikan mungkin. Nah ini buktinya Yabes. Dari 2 ayat kita hanya mendapat informasi yang sedikit tentang Yabes. Tapi ini sudah memberikan satu gambaran bagaimana hidup Yabes. Mari kita mulai kalimat berikutnya. Katanya Alkitab, ya ayat 9, nama Yabes itu diberi oleh mamanya kepada Yabes sebab kata mamanya, aku telah melahirkan apa? Dia dengan kesakitan. Di sini banyak ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Ibu gembala melahirkan 6 kali. Ya anak saya yang 3 meninggal perempuan laki itu normal. Yang 3 berikutnya Pastor Yoel, Eva sama Belinda semua operasi. Ya saya tahu bagaimana sakitnya orang mau melahirkan. Begitu wanita seorang ibu dinyatakan berbadan 2, hamil badannya sudah tidak enak. Apalagi nanti mau melahirkan. Ya, nek wis mau melahirkan ibu gembala gini ya. Aduh Pak, loro loh. Sus buka berapa sus? Saya buka 2. Saya lama ya sampai 8. Aduh, wis cocok meteng mana loh. Gitu ya. Pak itu maring lahirno terus meninggal. 4 bulan, Pak meteng mana Pak ya. Nah, nanti mau lahirno lagi. Aduh ya, nah itu ya pastilah. Semua ibu-ibu merasakan sakit. Nah Yabes tidak tahu bersaudara berapa. Mungkin 2.
Kan diulang saudara-saudara. Mungkin 3, mungkin 5. Kalau Ibu Gembala 17, yang hidup 13. Mama saya anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Banyak ya, kemarin reuni di Jepara, saya ketua panitianya. Sudah 6 generasi yang hadir 159 orang. Gak kenal wis. Generasi ketiga ke bawah gak kenal semua. Iya, terus saya ngomong, ayo sing bujang-bujang dikawin noe. Iya, ini tinggal pilih. Saudara wis gak usah nunggu biro jodoh di Yestoya ya. Nah saudara, jadi lebih dari 1. Saya tidak tahu mungkin waktu melahirkan yang lain sakit tapi tidak nemen. Mungkin Yabes ini nyungsang. Ya tidak tahu. Pokoknya aduh katanya mama. Nah kamu ini aduh cek sakit mama ini. Oh gak metu-metu ya apa. Begitu keluar. Nah terus mamanya bilang ya. Wes kamu tak kasih nama seperti yang mama alami. Yaitu Yabes. Arti nama Yabes pembawa kesakitan. Apa saudara? Pembawa kesakitan. Bagus enggak menurut saudara nama ini? Enggak bagus. Makanya jarang orang pakai nama Yabes. Ada pepatah, apalah arti sebuah nama. Oh buat saya enggak berlaku itu. Saya akan bertahan bahwa nama itu sangat penting. Ada saudara mau anaknya lahir dikasih nama Yudas Iskariot? Lo silakan. Lahir anak kedua, Goliat. Ketiga iblis. Keempat setan. Duh ayo, masih gede tadi pendeta. KKR besar-besaran. WL terkenal, pendeta Goliat. Pembicara, pendeta Yudas Iskariot. Gak kira ono sing teko wis tak jamin. Ya, jadi nama ini penting saudara. Makanya orang Jawa, orang Tionghoa, banyak nama-nama yang baik yang dipakai. Misalnya namanya Hoki. Karena pengen beruntung. Ya, kalau orang Jawa Bejo. Ada lagi yang namanya Selamat. Ditobrok becak ya selamat saudara. Ya, jadi nama ini sangat penting. Di kalangan anak Tuhan Kristen, urutan pertama yang banyak kalau laki loh ya. Itu Paulus sama Petrus. Itu paling banyak. Paulus, Petrus ya. Yohanes, Paulus, Petrus. Paulus, Petrus, Yohanes, Samuel Sianto. Wah ya, katut saudara ya. Nah kalau perempuan yang banyak, Esther. Apalagi? Maria. Ya, Lydia. Wah itu ya. Teman saya namanya Lydia karena dia pengusaha. Nah karena Lydia di Alkitab pengusaha NU. Jadi nama ini penting. Saya tanya Pastor Yoel. Kok anakmu laki apa wedok? Laki Pak. Kasih nama siapa? Tenang. Namanya gampang. Lah siapa namanya? Yoel Samuel Sianto. Sak bapake sak engkonge digowo kabeh saudara ya. Jadi nanti nek nglahirno perempuan, jadi sak istrinya, sak mamanya dipakai semua ya. Jadi sekarang oleh mulai gede bingung. Kok sama? Katanya ya. Iya sama, cuma dia diceluk oil, sing situ Yoel saudara ya. Nah saudara nama ini sangat berpengaruh. Kenapa? Nanti saudara lihat, Yabes tidak cuma namanya pembawa kesakitan. Di ayat ke-10 nasibnya juga sakit-sakitan. Jadi katanya Yabes ini malah petaka. Siapa di sini yang seneng sakit? Tidak ada. Saya tadi, aduh kayak katanya greges, gak enak. Sampai rumah langsung hilang tidur ya. Wah ini saya mau khotbah saya gitu ya. Pernah di Surabaya hari Minggu saya mau khotbah 4 kali. Saudara. Sabtu itu saya sudah tidak kuat, saya telepon. Batal ya, itu baru pertama kali saya batalkan pelayanan. Loh apa Pak batal? Sakit aku. Ya, terus katanya Ibu Gembala, loh lu sakitnya kan sekarang, lah besok lah iso sembuh. Tetap melayani, tak telepon mana, tetap melayani. Gak situ, loh wes sehat tak? Sehat. Besok jam 6 saya sudah khotbah. Waduh saudara,
Saya loh, mau khotbah pertama mau jatuh sampai cekelan mimbar ya. Terus saya gini, Tuhan nanti obatnya tak buat. Wis gak ngombe maneh, sehat saya. Saudara, saya berdoa, puji Tuhan. Mari amin, doa berkat tak buang. Sejak itu terus sembuh ya. Oh, berarti masih mujizat terjadi saudara ya. Nah, hari ini kita belajar dari Yabes. Mungkin ada saudara yang banyak vonis-vonis. Ya, katanya orang nasibnya jelek. Nah, kamu gak iso sukses. Kamu gak pinter, gak iso. Ada lagi yang bilang, balungku ini balungan soge. Ya apa balungan soge, bingung saya. Ada lagi yang bilang, pasti kamu gak bisa. Gak mungkin. Nah mungkin saudara ngalami seperti itu. Saya sering cerita, saya juga ngalami. Jadi mama saya 10 tahun gak punya anak. Selama 10 tahun itu, mama saya 3 bulan sekali naik truk. Jadi susah cari mobil. Tinggal di Panarukan, di desa, ke Gunung Kawi, naik truk 3 bulan sekali. Terus selama 10 tahun. Tetangga persis satu tembok, itu Diaken. Tanya, Dek, kok sering naik truk kemana? Oh ke Gunung Kawi. Untuk apa? Loh saya kan gak punya anak, jadi 3 hari doa di sana. Gini aja, itu loh ada gereja, nanti sore minggu, jam 4 dateng ono, cari ono namanya Yesus. Mama saya gak pernah tahu siapa Yesus. Jadi mama saya ke gereja telat, pikirnya dokter praktek saudara. Loh kok ono keplok-keplok ya. Terus katanya asernya, cari siapa bu? Saya nyari Yesus. Loh, gini ya, iya katanya nanti saya bisa hamil. Itu dikasih tahu sama diakennya. Wes gini melok kebaktian naik. Nah buyar kebaktian, pendetanya terangno. Yesus itu Tuhan. Kalau ibu percaya, nanti pasti ibu dikasih anak. Puji Tuhan. Mama saya percaya. Iya saya percaya. Bulan depan hamil. Ya, saudara-saudara, saya sudah ribuan wanita ya ibu-ibu. Yang katanya divonis tidak bisa punya anak. Ada yang sudah bayi tabung 2 kali gagal. Hari ini melahirkan normal. Ya, Tuhan itu baik. Saya bilang cuma itu rahim bukan hiasan dinding. Pasti dikasih buat anak. Kita ajari ya. Nah caranya seperti ini. Cuma saya yang terkesan satu. Karena sudah 7 kali tak doa no. Wis 7 tahun gak meteng-meteng. Saya bilang, gawa bojomu. Kakak ini tak doa no. Loh gak iso pak, bojoku di Kalimantan kerja. 4 bulan yang datang cuma 3 hari. Loh 7 tahun ini kerja di Kalimantan terus. Iya, nah 4 bulan cuma datang 3 hari. Yang ini aja, download aja. Gak iso didoa no saudara ya. Tidak mungkin lah bisa hamil. Nah saudara-saudara, saya masih percaya ya hari ini yang menurut saudara tidak bisa, Tuhan jadi no bisa. Ya di sini sudah banyak yang divonis, tidak bisa punya anak. Ternyata punya. Dan mama saya juga lahir, taci saya. Katanya mama saya, anak mujizat. Saudara, tidak lama setahun berikutnya lahir koko saya. Koko saya ini ganteng saudara. Dulu ya. Ganteng. Saya ini jembret wis. Dulu kayak tengkuangyong, saya ini tengpletot saudara. Jadi mama saya ini ya, aduh ya maaf saudara ya, budayanya orang Tionghoa itu anak laki itu seneng nek lahir. Karena melanjutkan marganya ya, senya. Jadi katanya mama saya, iki ganteng. Dan seminggu kemudian mama saya beli rumah. Kok bisa ya? Saya bingung. Diberkati kerjaannya sejak lahir koko saya. Jadi katanya mama saya, wis ganteng, hoki lagi. Akhirnya mama saya ganti nama. Jadi koko saya namanya Siung. Jadi mama saya namanya Lanbin. Cik Lanbin mau kemana? Katanya tetangga. Ojo nyeluk mana Cik Lanbin. Nyeluk siapa? Mama Siung. Waduh saudara. Ya ganti Mama Siung. 4 tahun kemudian tahun 65. Nah, ini persis hari ini. Nah, maksudnya mulai hari ini saya sudah kepala 6. Karena 7 Maret saya lahir. Tahun 65 ya. September 30. G30 SPKI.
Rumah saya diobong entek saudara. Kata mama saya, lu Ming sing entekno Ming. Kokomu sing tuku kon sing entekno. Jadi kepala saya dikira Ming. Lu ini gak ada ogine Ming. Ya tak turuti nek tak tahan lorok ndasku saudara. Tak turuti. 5 tahun kemudian saya tahu sampai hari ini. Adik kandung saya perempuan memang hoki. Diberkati Tuhan. Hari ini lahir. Besok mama saya bisa beli rumah lagi. Coba saudara. Jadi kalau ada orang datang saya mesti ndelik. Karena orang naik ke rumah itu mesti sing ditanya. Anak piro Ci? Aku 10 tahun gak duwe anak iki lho anak mujizat wedok. Iki Tuhan Yesus sing iki. Setahun kemudian lahir iki anak lanang siung. Waduh iso tuku omah. Tapi sing nomor 3 di Miming. Nah itu saya delik. Ming sini. Gak metu. Ming. Begitu keluar apa oma. Lah ini. Ya ini sekentekno. Ini gitu ya. Untung adik lahir. Jadi adik ini hoki. Beli rumah lagi. Jadi saya tahu saya bukan anak hoki. Makanya waktu saya tahu ayat ini umur 19. Saya gini Tuhan rubah hidup saya. Saya cuma pengen nolong keluarga saya. Dan betul saudara ya. Saya selama ya hidup sampai SMA hanya sekali diajak mama saya, dampingi mama saya ke rumah adiknya. Selebihnya enggak pernah ngelencer. Lah mama saya anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Itu nek mau ke Bali pasti mampir di Panarukan. Selalu dulure mama bilang, anakmu tak gowo ya nang Bali. Ayo anak-anak semua berangkat. Saya ngambil pakaian pertama. Tak masuk tas. Saya tidak ngomong-ngomong langsung masuk mobil. Aku menang di mobil. Ya nanti begitu masuk, ayo berangkat. Saya diem. Pasti mama saya cari saya. Miming dia. Menang saya. Begitu naik, laiki. Langsung mama saya, turun Ming, turun. Pengen ngelencer loh mah. Ojo, nanti nek ono lu ini tobrokan. Jadi saya dianggap anak sial ya. Ya tidak apa-apa, saya tidak pernah sakit hati ya. Tapi waktu Tuhan merubah hidup saya, mama saya ikut saya 21 tahun. Selalu kata-kata mama saya, lu hoki ya Ming yo. Saya lu hoki. Ini saksinya Ibu Gembala. Hoki yo. Saudara Tuhan masih bisa berubah. Mungkin nasib saudara seperti Yabes, bukan hanya namanya. Tapi memang nasibnya. Tapi hari ini Yesus bisa merubah. Mari ada 2 yang membuat Yabes berubah. Kita lihat ayat 10. Katanya ayat 10. Yabes apa? Berseru doa. Semua saudara bisa berdoa. Ada 2 yang diminta ya. Yang pertama ya. Kiranya engkau apa? Iya. Ini 1. Jadi malam ini saudara minta berkat itu berlimpah-limpah. Jangan secukupnya. Kenapa? Mungkin saudara banyak kutuk. Karena kutuk itu berkatnya hilang. Nah malam ini minta diberkati. Jadi kutuknya hilang. Jadi minta Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Berkati saya berlimpah-limpah terus. Saya percaya Tuhan akan memberikan. Ya, jadi minta berkat berlimpah-limpah. Ya kemarin saya doakan Belin buka restoran di bawah ya. Hari ini masih soft opening. Nanti kalau saudara mau beli silakan, tapi masih banyak kekurangannya ya. Kadang pelayanannya agak lama. Silakan saudara nek mau beli ya. Nggak nek mau makan, tapi bayar loh ya. Nah saya cerita calon besan saya. Karena dia ya calon menantu saya lulusan di Sydney. Saya bilang, Bulan, saya lo nek renung no ya. Kalau anak-anak 3 di luar negeri loh. Belin di New Zealand, Eva di Sydney, Yoel di Singapura. Istri saya ini Ibu Gembala ini tiap bulan kadang datang ke mereka. Ke New Zealand tiket pesawatnya 17 juta. Kita nek berlima aja sudah habis banyak. Aduh, saya lo cuma melayani Tuhan. Tapi waktu saya minta Tuhan, berkati saya berlimpah-limpah. Waktu itu anak asuh saya ada 82. Saya harus ngasih makan tiap hari. 82 orang saudara. Kalau di Malang ini, masuk cukup sehari 10.000. Ya,
Ya mungkin 10.000 sak minumnya, sak listrik airnya, anggap sehari 30.000. Jadi saya tiap hari harus ada 2,4 juta, 2,5 juta untuk hidupin anak-anak asuh saya. Nah ini masih 3 anak saya. Tapi waktu saya minta berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Tiap akhir bulan saya selalu tidak pernah minus. Selalu surplus. Jadi ayat ini pasti benar. 1, mintalah berlimpah-limpah. Jadi mungkin ada saudara yang kurang pinter, mintalah kepinteran berlimpah-limpah. Saya termasuk saya kurang pinter. Lauk sekolahnya SMA gak bayar ya. Saya ketua tingkat di ITN. Lah teman saya Sin Lui, Waing, waduh, Dempo, mana Langsep, Koryesu. Dosennya loh, nulis ujian. Begitu mari nomor 10 menit lagi mereka mari kabeh. Saya sampai diumumno, kurang 10 menit, situ Allah gurung. Waduh, saya nemen neming selene itu ya. Saudara. Waktu saya tahu firman Tuhan bisa memberi kepinteran. Saya belajar, makanya saya ini sampai S3 kuliah di 7 sekolah ya. Karena itu sudah. Jadi saya ini sudah sekolah di 7 sekolah sampai doktor ya, 17 tahun. Saya sampai jual 2 mobil karena kurang pinter. Ya sekarang saya ngajar, seminar, saya tidak takut. Karena saya duduk di kelas, ya, jadi punya ilmu. Nah seperti itu, jadi mungkin saudara ada yang kurang pinter. Ada yang kurang sukacita. Allah minta sama Tuhan. Dikasih nanti kelimpahan sukacita. Nah sekarang permintaan yang kedua. Mari saudara, yang kedua ini. Katanya memperluas apa? Kiranya engkau memperluas daerahku. Oh enggak masuk akal. Ini gak bisa. Kenapa? Saudara, waktu zamannya Yabes, 12 suku Israel sudah semua dapat warisan. Efraim, daerah ini. Yehuda, ya, suku Dan, semua. Ya, Benyamin. Jadi tidak bisa. Ya apa caranya mau memperluas? Tidak bisa, tapi buktinya bisa. Nah, katanya mintanya lagi, kiranya tanganmu menyertai aku dan apa? Daripada apa? Sehingga, rupanya sakit-sakitan. Katanya Yabes ini malah petaka. Dia minta supaya itu tidak terjadi. Dan betul tidak terjadi. Artinya yang kedua, hari ini mintalah. Yang tidak mungkin, supaya jadi mungkin. Saya minta itu selalu yang tidak mungkin. Kenapa? Kalau saudara yang biasa-biasa, nanti saudara dapat, saudara pasti gini, aku iso dewe iki. Tapi nek, tidak bisa. Itu pasti dari Tuhan. Saudara kenapa banyak pendeta besar tidak bangun gereja? Memang sulit. Saya masih percaya kalau ada anugerah Tuhan tidak bisa. Gereja kita ini 90 kali 60 meter. 10 lantai saudara. Ini tidak main-main. Ya Pak Roy yang bagian gambar, telepon saya. Saya pikir bangun mari. Dia bilang apa? Pak Sam, ini nek mari lantai 10, kita mesti bikin kolam besar loh. Karena harus ada tempat pemadam kebakaran. 10 lantai dikasih pipa pemadam kebakaran. Tuh, iya ya Pak Roy. Terus apa lagi Pak Roy? Loh ini interior. Oh iya. Terus listriknya 10 lantai. Terus atapnya tidak ada sambungannya Pak. 90 kali 60. Oh iya terus finishing. Jadi saya lama Pak. Langsung kayak kata pedot kepalaku. Oh Tuhan, tak pikir cuma bangun mari. Ternyata mangkan. Ini tidak mungkin. Tapi kita percaya Allah akan selesaikan dengan sempurna. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Iya saudara. Tuhan itu baik ya. Jadi mintalah yang tidak mungkin, tidak bisa. Minta. Ya waktu Belinda Christina ikut MasterChef Indonesia. Hari ini saya mau jujur sama saudara. Sangat sulit. Wes orang mau ngomong apa aja, saya tidak pusing. Tapi kalau Belin bisa juara 1, sangat sulit. Ini chef satu Indonesia, sampai luar negeri, semua berharap bisa ada di pertarungan itu saudara. Jadi sampai selesai, Belin itu masak 45 masakan tanpa sama.
Saya tidak bisa bayang saudara. Saya ngapal 20 masa anai lali ya. Ini sampai 45. Saya tanya paling sulit apa Bel? Nek masakan jadi itu loh Pak. Terus suruh ngambil sendok dimakan gini. Bikin yang sama. Ya apa? Bahannya apa enggak tahu. Tapi bisa. Jadi saudara hari ini saya masih percaya nanti yang enggak bisa. Tuhan jadikan bisa. Saudara percaya? Iya. Kita 9 tahun lalu ngawali gereja ini ya. Ibadah perdana 50 orang. Saya gini Tuhan, iki sewa cek larangi. Lah kok sing teko 50 ya. Tapi berjalannya waktu Tuhan baik. Lah gedung ini cuma buat 800. Tapi hari ini kita sudah buat 8 kali ibadah raya. Ya kadang saya gini, kapan saya berhenti berjuang Tuhan? Ya saudara setelah saya anak saya bangun kampus. Saya pikir wah wes santai. Bangun gereja ini. Habis lagi tabungannya. Lah sound lampu ini semua. Ya, siapa sih mau bayar? Ya tabungan saya. Ya saudara, makanya saya ini bingung. Waktu ngangkat anak saya Pastor Yoel jadi wakil gembala. Ditentang habis-habisan. Loh anak saya loh. Kok bingung ya? Nah saudara-saudara, jadi saya terus minta. Yang enggak bisa. Nah malam ini saudara minta. Apa menurut saudara enggak bisa? Pasti bisa. Oh ini enggak mungkin. Itu akan terjadi. Saudara percaya yang enggak bisa Tuhan jadikan bisa? Iya, baru yang terakhir. Kalimat terakhir mari kita baca. Ini ya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 2, 3. Iya, kuncilah bahwa Allah kita Yesus bisa mengabulkan doa kita. Jadi saudara percaya tadi yang berlimpah-limpah. Kemudian yang enggak bisa, yang sulit. Allah akan mengabulkannya. Percaya saudara? Itu akan terjadi. Ya waktu menantu saya, Vika istrinya Yoel kan kembar 3. Jadi 9 atau 10 tahun lalu, kalau saya khotbah di Manyar, di Nginden, itu duduk depan. Saya gini, lucu ya, kembar 3 ya. Jadi dia pulang, Vika ini saya datangi. Nih, nek besar, tak pek mantu susu ya. Oh ya Su, pulang ngomong be papa mama be engkongnya. Mau dia pek mantu Pak Samuel. Ditulis ya 2 Juli tahun ini. Mau diambil mantu Pak Samuel Sianto. Di biro bulan lagi saya ketemu di Nginden. Saya datangi. Nih, nek besar tak pek mantu susu ya. Ya Su, sampai pek 5. 5 kali. Saya ini lali. Saya ngomong istri saya. Sopo ya mah? Wong wedok sing kate tapek mantu. Ya mbuh sapa? Aku mau sok tahu. Ya terus saya karena deket sama Pastor Yoel. Kok wis punya pacar? Belum, Pak. Dulu kok lihatan Vika kok. Kan papa mamanya deket saya tiap minggu pasti makan. Ya memang kenal sudah lama. 15 tahun lalu. Saya khotbah ke Taiwan, ke New Zealand, ke Australia, ke Israel ya. Besan saya ini ikut saudara ya. Saya bilang mau tak Vika. Ayo Pak coba Pak. Saya telepon ya. Besan saya, ini Yoel mau kenalan. Ayo mangan yuk. Wah datang ya. Kita makan-makan. Yoel Vika ngomong-ngomong ya. Nuk-manuan. Iya. Pulang. Saya tanya, ya Pak aku. Iya seneng aku Pak. Wah ya. Telepon mama. Nah istri saya pas di New Zealand. Mah aku seneng Mbak Vika. Tunggu sih. Ya mamanya pulang. Ini kawin aja kayak dolenan. Kamu memang mau enggak? Seneng? Iya mau. Tak telepon ya besan saya. Mau ke sana. Yoel seneng. Wah sampai di situ jadi terus ya. Begitu jadi ditunjuk no. Ini loh papamu ping 5 njaluk aku dadi menantu. Loh, jadi sungguhan saudara. Ya saya gini. Wah ini unik juga ya. Luar biasa. Ya saudara hari ini saya masih percaya. Tidak isa. Tuhan jadi no bisa. Anak saya mati 3, bangkrut ping 3. Ya saya tahu saudara, waktu saya bangkrut yang kedua. Habis semua. Utangnya kakean. Saya pakai 3 bank, yang satu bank itu bunganya 59 juta sebulan. Aduh kapan ini saya lunas. Saya tukar giro tanpa agunan 2,5%, 2%, 3%. Itu di atas 2,5 miliar. Aduh entek apa ini. Tapi waktu saya minta Tuhan berkati saya.
ini yang tidak mungkin, pasti Tuhan menolong. Saudara, salah satu usaha saya waktu itu advertising. Kalau saudara dulu ke Juanda, ya sekarang pakai Videotron. Dulu neon box, nah itu beberapa buatan saya. Ya toko-toko pakai neon box, ya pabrik kursi dan lain sebagainya, itu pesan. Nah saudara, Tuhan mulai lakukan keajaiban. Datang salah satu bos pabrik sepatu. Dia bilang gini, Asam, lu bisa bikin ini ta? 5 huruf merek ini ditimbul no. Waktu itu udah ada teknologi sudah. Nah sebelum dia datang, saya ini dapat hikmat dari Tuhan. Saudara, saya punya radio, nah disetel ya. Itu bunyinya gini. Radio apa ini? Waduh, terus gawain nang reparasi. Saya bawa ya. Mas, radioku rusak. Coba setelan. Terus dia masuk, beguyu ya. Bawa obeng. Iki lo, mau rekate coplok. Diseretit tak. Wes setelan. Setel. Oh iya normal ya. Pinter sampean mas. Yo kerjaanku kok. Piro ongkosnya? Tahu saudara berapa? 200.000. Saya gini, gak keliru ta mas. 200.000. Gak keliru ta cuma ngini 200.000. Sudah tahu jawabannya? Kok ongkosnya ngejerk ini cuma 1.000. Tapi nemu no iki lho 199.000. Coba waktu itu saya yang ngamuk. Sampai hari ini saya goblok pancet. Saya kasih 250. Makasih mas. Saya pulang. Betapa berharganya penemuan ini. Saudara, saya mulai, ya apa cara ini ya bisa timbul. Saya doa, Tuhan tolong ono ya apa ini. So kayak film. Makanya saya percaya itu Musa nulis Kejadian, Keluaran tidak di zamannya. Ya apa Adam dan Hawa di Taman Eden. Lo gak ono Musa. Ya di putar film tulis. Oh iya ya. Katanya, sing saya lihat, wes gini loh, lu ngambil cat kayu, kan sudah suwe kering. Kayak ono vernis, wes sablonen mereknya. Terus ngambil plastik, mari diardayan sudah kering, plastik agak tebel. Nah taruh di atasnya catnya. Ngambil kaos, dijet pakai setrika panas. Cet. Itu nanti catnya ambil plastiknya jadi situ, pasti timbul. Oh langsung saya eksperimen. Wah, bisa saudara. Tapi elek, kata saya. Kan saya ini mata percetaan. Oh, kok elek ya. Tapi matanya orang awam kan belum tentu. Nek saya ngomong api, oh pasti api. Nek elek belum tentu. Oh datang orang. Ya apa Pak Sam? Iso. Tidak. Tapi elek. Api iki. Motoe malik gitu iki. Bagus kata. Saudara ongkos nyablon hanya 10 rupiah. 10 rupiah. 10 rupiah. Berapa ini Pak Sam? 1.250. Hah? Nyablon loh cuma 10 rupiah. Kok ongkos nyablon 10 rupiah. Tapi nemu noiki 1.240. Saudara tahu sepatu 2. Jadi sekali saya nyetak, seret 1.240 saya untung. Seret lagi 1.240. 2 tahun lunas semua utang saya. Saya masih bisa beli lagi rumah di Jalan Bukit Tanggul. Sejak itu saya kemana-mana saya pasti berani ngomong. Minta berlimpah-limpah. Minta sing gak mungkin. Itu bisa terjadi. Saya khotbah seminar di 400 sampai 500 hamba Tuhan di Jawa Tengah. Semua hamba Tuhan. Saya cerita bahwa ada seorang pengusaha soto. Seminggu karena dia pengusaha baru. Tidak terkenal. Jadi tidak laku. Dibuat terus. Soto selama seminggu. Terus dia gini, Tuhan ya apa caranya ya. Akhirnya seminggu berikutnya tidak jualan. Tapi pegawai suruh masuk, suruh ngelap-ngelap. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia pagi 6:30 sudah nulis di pinggir jalan. Soto habis. Jadi ben orang lewat. Loh kok wis entek. Padahal gak dodolan saudara. Besok lagi loh. Kok entek wis.
Penasaran seminggu. Begitu buka, rame. Sampai hari ini. Nah saya cerita ke hamba Tuhan. Ada satu namanya Pak Oji. Saya sebut nama saja. Ya dia loh setahun tidak ada orang pendeta ngundang. Tapi bendino ngotbahi bojone be anake saudara. Waktu dia tahu soto habis dia gini. Oh tak praktek no ini. Berapa hari kemudian ada pendeta telepon. Pak Oji minggu ini bisa khotbah di tempat saya. Oh enggak bisa, penuh sampai 10 bulan. Padahal lo kosong ngabe saudara. Itu pendeta yang 10 bulan dapat telepon koncoy. Kon cepet toh undangan Pak Oji. Aku lo oleh 10 bulan. Oh telepon lagi, Pak Oji bisa khotbah di tempat. Oh kalau mau 11 bulan. Padahal lo kosong ngabe. Saya ngomong, kalau cok bocok lo, aku lo bendino khotbah bojo anakku Pak. Sampai akhirnya laris saudara. Sekarang pindah Jakarta. Waktu ketemu saya di Israel, ya karena memang dekat biasa. Ya apa Pak Oji, soto HBC-nya. Oh kiling aja jadi ya. Saudara ya, saya percaya apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Tidak bisa, pasti Tuhan jadikan bisa. Ayo kita bangkit berdiri, saya percaya malam ini Allah mengabulkan permintaan kita. Ada percepatan, ada pelipat ganda. Jadi Yabes dipercepat, dilipat ganda.